Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa sekalian, hari ini kita akan mendiskusikan tentang alat-alat bukti, khususnya alat bukti surat. Nah, kalau kita mau maju ke pengadilan, pastikan bahwa semua hal yang kita ketahui, semua fakta yang kita ketahui pada dasarnya harus dilampiri dengan bukti. Nah, bukti menurut ketentuan pasal 164 HIR itu ada 5 macam. Ini urut kepada saudara-saudara mahasiswa, kalau nanti ditanyakan sebutkan macam-macam alat bukti itu harus urut. Jangan loncat-loncat. Kalau loncat-loncat Anda tidak mengerti tentang apa makna dari sebuah pembuktian. Dalam 164 HIR, alat bukti itu yang pertama adalah alat bukti surat atau dokumen, kemudian yang kedua adalah alat bukti saksi, kemudian yang ketiga alat bukti persangkaan, yang keempat alat bukti pengakuan, dan yang kelima adalah alat bukti sumpah. Untuk alat bukti 1 dan 2 itu biasanya merupakan alat bukti yang kita siapkan ketika kita akan mengajukan gugatan. Terutama adalah alat bukti surat atau alat bukti dokumen. Nah, terus kemudian baru alat bukti saksi. Nah, untuk bukti persangkaan, pengakuan, dan sumpah itu hanya terjadi di muka pengadilan. Oleh karena itu pada saat penyusunan gugatan kita tidak perlu memperhatikan itu dulu. Karena itu terkait nanti terkait dengan terjadinya di muka majelis hakim. Jadi persangkaan itu bisa digunakan sebagai alat bukti adalah yang terjadi di muka majelis hakim. Artinya yang terjadi di hadapan majelis hakim. Ya kan? Pengakuan pun yang digunakan sebagai alat bukti hanya pengakuan yang digunakan di depan majelis hakim. Jadi di luar pengadilan, di luar pengadilan itu adalah pengakuan yang itu hanya diakui sebagai bukti tambahan, bukan bukti utama sebagaimana pengakuan yang diatur dalam pasal 164 ayat. Nah, sumpah itu baru digunakan sebagai alat bukti jika bukti 1, 2, 3, 4 tidak ada. Jadi satu-satunya alat bukti hanyalah sumpah. Nah, sumpah itu biasanya kita ketahui dalam konteks hukum acara perdata itu ada 2 macam sumpah. Yang pertama adalah sumpah supletoir, yang kedua adalah sumpah decissoire. Sumpah supletoir adalah sumpah yang dimunculkan pada sebagai tambahan, yaitu sumpah yang biasanya diucapkan sebelum seorang saksi itu akan menguraikan kesaksiannya di hadapan majelis hakim, biasanya kan diminta untuk mengangkat sumpah. Itu namanya sumpah supletoir atau sumpah tambahan. Atau sumpah pelengkap. Nah, terus kemudian sumpah decissoire itu namanya adalah sumpah pemutus. Nah, sumpah pemutus inilah yang digunakan sebagai bukti, satu-satunya bukti terakhir ketika kita tidak ada bukti lain. Nah, kali ini kita hanya khusus membahas sumpah yang alat bukti yang khusus di dalam konteks alat bukti surat. Nah, di samping ada 5 macam alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR, juga ada alat bukti lain. Nah, alat bukti lain yang diatur dalam undang-undang itu misalnya pemeriksaan setempat, kemudian alat bukti keterangan saksi ahli. Itu diatur dalam undang-undang. Tetapi ada alat bukti yang tidak diatur dalam undang-undang, yaitu misalnya alat bukti foto, kemudian alat bukti rekaman, kemudian kumpulan tulisan, dan seterusnya. Nah, kalau kumpulan tulisan, alat bukti foto, kamera, dan sebagainya, rekaman video, itu pada dasarnya adalah hanya merupakan alat bukti tambahan. Maksudnya tambahan adalah kalau itu digunakan sebagai pembuktian harus dikembalikan ke bukti pokoknya. Nah, bukti pokoknya biasanya apa? Ya biasanya yang melengkapi keterangan dari video atau keterangan dari foto adalah saksi. Misalnya saksi yang merekam, saksi yang memfoto, itu adalah bukti utamanya. Makanya kalau Anda ingin mengajukan bukti rekaman, ya harus dilengkapi bukti saksi-saksi tadi yang membuat, yang melihat sendiri peristiwa itu, ya kan? Nah, atau kalau itu hanya ada bukti rekaman atau bukti foto, bisa pula ditambah dengan bukti tambahan yang berupa bukti pokok yang berupa saksi ahli. Dalam ahli ini, dalam konteks ini adalah ahli digital forensik. Itu juga bisa digunakan sebagai bukti pokok yang yang menaungi dari bukti video atau foto. Jadi foto saja, video saja itu bukanlah bukti yang lengkap. Oleh karena itu harus ditambahkan kalau itu mau masuk ke
pengadilan. Artinya konteksnya harus dikembalikan ke bukti utamanya. Bukti utamanya tadi yang 5 tadi ditambah bukti yang dikenal dalam undang-undang. Itu konteksnya kan. Nah, sekarang alat bukti surat. Apa sih yang dimaksud sebagai alat bukti surat? Yaitu segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran, menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai bukti. Atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang bisa dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu untuk dipergunakan sebagai pembuktian. Nah, alat bukti surat itu kalau kita perhatikan di dalam HIR, di dalam undang-undang, di dalam KUH Perdata, itu dibedakan menjadi 2. Ada yang berupa akta dan bukan akta. Kalau akta itu ada 2, ada akta otentik dan ada akta di bawah tangan. Kekuatan akta di otentik adalah sempurna sampai dibuktikan sebaliknya. Artinya semua surat yang dibuat dalam bentuk akta otentik, apakah itu dalam bentuk akta amtelek ataukah akta partit, itu akan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sampai dibuktikan sebaliknya. Jadi kalau Anda punya akta, misalnya punya ijazah misalnya, nah ijazah Anda itu diragukan kepalsuannya, maka yang harus membuktikan siapa? Yang harus membuktikan yang meragukan itu. 1865 KUH Perdata dinyatakan bahwa barang siapa yang mendaku memiliki suatu hak, maka dia harus membuktikan. Dan barang siapa yang membantah adanya suatu hak, maka dia harus membuktikannya. Jadi dalam konteks ini yang harus membuktikan siapa? Yang harus membuktikan adalah pemegang yang menyangkal adanya bukti akta otentik itu. Ijazah bagian dari akta otentik. Terus kemudian akta sertifikat tanah dan sebagainya. Itu juga bagian dari akta otentik, ya kan? Nah, kalau akta di bawah tangan baru diakui sebagai bukti sempurna jika diakui secara tegas oleh para pihak yang membuat tanda tangannya. Kalau salah satu pihak tidak mengakui, maka akta di bawah tangan itu menjadi hanya kumpulan tulisan biasa. Nanti kekuatannya hanya di bawah sebagai bukti tambahan atau bukan akta. Jadi kalau akta di bawah tangan, kata kuncinya adalah harus diakui tanda tangannya. Nah, karena itu akta di bawah tangan kalau itu akan digunakan sebagai alat bukti, sebaiknya harus ada saksi. Kalau untuk menghindari nanti jika salah satu pihak tidak mengakui tanda tangannya, maka paling tidak di situ ada saksi. Nah, saksi yang dibutuhkan adalah 2 orang, karena ada suatu asas yang mengatakan unus tesis nullus tesis. Seorang saksi bukanlah saksi. Jadi di sini saksi minimal 2 orang. 2 orang itu dari mana? 1 dari kreditur, 1 dari debitur. Jadi dua-duanya harus membawa saksi. Kalau saksinya hanya dari 1 pihak saja, maka hitungannya tetap 1, bukan 2. Jadi apakah itu ada 5 orang atau 10 orang, tapi hanya dari 1 kreditur saja, atau dari 1 penggugat saja, maka itu bukanlah saksi. Jadi saksi itu harus ada dari 2 pihak, pihak penggugat dan pihak tergugat, ada 2. Makanya dalam akta di bawah tangan, minimal bukti saksi itu di bawah 2 orang itu tadi, yang satunya dari 1 pihak, satunya dari pihak lainnya. Itu namanya akta di bawah tangan. Nah, kalau bukan akta, sebagai tadi saya kemukakan, hanya digunakan sebagai bukti tambahan. Contohnya SMS, WA, yang sejak awal memang tidak dimaksudkan sebagai alat bukti. Kalau itu digunakan sebagai alat bukti, maka perlu dikembalikan ke bukti pokoknya. Ya, bukti pokoknya apa? Ya, konteksnya tadi, urutannya tadi 5. Pertama adalah surat, yang kedua saksi, berarti cari saksinya. Dan saksi ada 2, saksi ahli dan saksi peristiwanya. Itu yang harusnya kita perhatikan untuk. Nah, ini akta. Akta adalah suatu surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk digunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Nah, akta adalah suatu surat yang ditandatangani yang memuat keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan dasar suatu perikatan atau hak yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk dipakai sebagai pembuktian. Ya. Akta otentik. Nah, akta otentik seperti tadi saya kemukakan adalah suatu akta yang dibuat menurut prosedur dan bentuknya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai
alat bukti. Catatan misalnya contoh pejabat umum yang dimaksud itu bisa pegawai atau mereka yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk membuat akta itu, seperti notaris dan sebagainya. Notaris dalam hal apa? Kalau itu sebagai akta otentik atau sebagai pejabat umum misalnya adalah ketika menghadiri suatu rapat umum pemegang saham di suatu PT, maka dia membuat berita acara. Nah, berita acara itu pada dasarnya merupakan akta umum. Kalau akta partit yaitu akta yang dibuat atau diminta oleh para pihak. Nah, kalau akta partit yang dibuat di hadapan notaris itu biasanya juga mempunyai kekuatan bukti otentik. Jadi tadi yang saya kemukakan, otentik itu apa? Sempurna. Sempurna sampai kapan? Sampai dibuktikan sebaliknya. Apakah suatu akta itu bisa dibuktikan sebaliknya? Bisa. Ijazah pun bisa, sertifikat pun bisa untuk dibuktikan sebaliknya. Dengan cara apa? Yang mencari asal dasar ketika sertifikat itu dikeluarkan, ketika ijazah itu dikeluarkan. Kalau ijazah itu dikeluarkan tidak sebagaimana mestinya, tahu-tahu keluar tanpa ada proses belajar mengajar, tanpa ada proses-proses yang seharusnya dilewati, ya itu tentunya ijazah itu bisa batal. Konteksnya kan seperti itu, misalnya kan seperti itu. Tapi kalau prosesnya sudah ada dan itu sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang, ya akan otentik. Begitu pula sertifikat tanah kan seperti itu. Itu maknanya akta otentik kan itu. Nah, terus kemudian ini kekuatan akta otentik ini bisa Anda lihat di dalam ketentuan pasal 165. Selanjutnya akta di bawah tangan. Tadi akta di bawah tangan adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak tanpa bantuan pejabat umum dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Nah, akta di bawah tangan berarti pernyataan maksud para pihak guna mewujudkan suatu perbuatan atau hubungan hukum kan itu. Nah, dasar akta di bawah tangan bisa dilihat itu ada beberapa statblad ya, yang dibuat pada zaman Belanda. Nah, akta di bawah tangan itu biasanya adalah mempunyai kekuatan pembuktian tidak sempurna atau sempurna kalau diakui tanda tangannya oleh para pihak. Ini kan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan. Nah, demikian saudara-saudara sekalian, kuliah kita cukupkan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.